Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my YouTube channel. Ini adalah video keduaku setelah seminggu yang lalu aku sempat upload tentang mini video terapi. Kalau kalian kepo mini video terapi itu apa, jadi aku tuh kayak konsepnya pengen jadiin video terapi ini salah satu alternatif self healing kalian gitu. Kalau mau tahu videonya silahkan aja cek di YouTube. Nah, untuk video yang ini, seperti judulnya, kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya udah nggak asing untuk didengar. Tapi beberapa waktu lalu tuh saya sempet heboh lagi karena ada dua artis yang diduga menganggap bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu hal yang bisa untuk dibercandain gitu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Di sini aku nggak akan bahas tentang gimana pendapat aku mengenai dua artis yang itu tadi, yang diduga menganggap bahwa mental health is jokes gitu, kayak kesehatan mental adalah sesuatu hal yang bisa dibercandain. Aku nggak akan bahas tentang itunya, tapi aku akan bahas tentang depresinya. Jadi kayak apa sih depresi itu? Karena sebenarnya ini depresi itu kayak bukan sesuatu hal yang asing untuk didengar, tapi banyak orang yang nggak tahu atau belum paham tentang depresi itu sendiri. Jadi banyak banget orang-orang yang mengaitkan depresi ini dengan emosi negatif, yaitu sedih. Padahal depresi ini bukan kata ganti dari sedih. Jadi kalau kalian sedih bukan berarti kalian depresi, guys, bukan. Karena nggak semudah itu untuk mendiagnosa seseorang dikatakan memiliki gangguan mental health, yaitu depresi gitu. Jadi harus banget digarisbawahin kalau depresi itu bukanlah kata ganti dari sedih. Jadi bukan kata ganti dari sedih, bukan banget. Sebenarnya emang depresi itu salah satu jenis gangguan mood. Tapi bukan berarti kalau kita lagi unmood, kita lagi sedih, kita lagi mengalami kesedihan yang berkepanjangan, lantas kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa kita itu lagi depresi. Enggak gitu. Kayak kalau kita lagi mood swing, oh ternyata kita bipolar gitu, kayak enggak gitu. Atau kita lagi sedih berkepanjangan terus kita mengatakan kalau kita ini depresi. No juga gitu, kayak gak semudah itu. Dan jangan self diagnose juga, guys. Kita ambil contoh deh, BCL yang setahun lalu ditinggal oleh suaminya. Kita sama-sama tahu, pasti mungkin ada beberapa di sini yang nonton video BCL di YouTube. Di situ BCL bilang kalau dia itu sepanjang beberapa bulan itu BCL tuh kayak nangis terus gitu. Intinya BCL mengalami kesedihan berkepanjangan. Bahkan sampai detik ini pun BCL mengatakan bahwa dia masih suka nangis kalau misalkan, masih suka sedih kalau misalkan ingat sama suaminya gitu. Apakah kita bisa menganggap atau bisa kita bilang BCL itu depresi? Kan enggak juga, guys, gitu. Karena itu tadi, orang yang pernah merasakan kesedihan berkepanjangan bukan berarti orang itu mengalami depresi gitu. Tapi kalau kita udah merasa gak nyaman sama keadaan itu, kita bisa minta bantuan orang lain yang dianggap dipercaya untuk menangani kita, misalnya psikolog atau psikiater, atau mungkin bisa teman-teman yang emang dipercaya gitu. Kayak BCL itu dia minta bantuan sama temennya gitu untuk mendengarkan keluh kesah dia gitu. Jadi
Ya, kalau emang udah gak nyaman, kalian bisa datang ke tempat yang profesional atau teman-teman sekitar kalian yang memang kalian percaya untuk dijadikan tempat curhat. Orang pernah sedih, tapi gak semua orang mengalami depresi. Dari tadi kita udah ngomongin kalau depresi itu bukanlah kata ganti dari sedih, tapi sebenarnya apa sih depresi itu? Depresi itu salah satu gangguan mental yang dikategorikan ke dalam gangguan mood. Ada depresi itu jenisnya macam-macam. Ada distimia, dismorfik premenstrual, depresi yang diakibatkan oleh zat tertentu, depresi mayor, dan depresi yang tidak spesifik. Terus gimana gejala-gejalanya? Dari beberapa tadi memiliki gejala yang hampir sama, yaitu mengalami kesedihan, suasana hati yang kosong, mudah marah, dan perubahan somatik atau kognitif yang signifikan yang bisa mengganggu keberfungsian individu. Jadi bisa aja kayak kehilangan minat atau susah tidur. Intinya tuh fungsi dari kita itu tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, yang membedakan dari beberapa jenis tadi itu adalah durasi waktunya. Minimal itu 2 minggu untuk mengalami gejala-gejala tadi yang udah disebutkan. Tapi jangan self-diagnose, karena gak semudah itu untuk mendiagnosa kalau kita mengalami depresi. Ada step-stepnya, ada ada sistematisnya lah gitu, ada strukturnya untuk bisa mengatakan kalau emang kita tuh mengalami depresi gitu. Jadi gejala-gejala tadi itu dimaksudkan untuk menjadi alarm kalau kita memang mengalami hal itu dan kita nggak merasa nyaman dengan hal itu, kita bisa lari ke orang profesional seperti psikolog atau psikiater. Jadi jangan diambil mentah-mentah dari video ini atau bahan dari Google. Terus apa sih faktor yang dapat mempengaruhi orang mengalami depresi? Yang pertama ada neuroticism atau kepribadian neuroticism. Orang-orang yang memiliki kepribadian ini dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan depresi sebagai salah satu respon terhadap peristiwa yang tertekan. Nah, orang-orang yang neuroticism ini atau yang memiliki kepribadian ini itu orang-orang yang memang mudah tertekan, mudah merasa cemas, mudah merasa gugup, sehingga depresi ini sebagai respon psikologis mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang tertekan itu. Yang kedua, ada lingkungan atau pengalaman yang buruk di masa lalu, seperti perceraian atau divorce, pelecehan, terus bullying, dan pengalaman-pengalaman buruk lainnya yang dianggap oleh individu itu buruk dan mereka merasa tertekan terhadap pengalaman tersebut. Terus yang ketiga, ada faktor genetik. Menurut DSM, faktor genetik ini faktor resiko 2-4 kali lebih rentan untuk mengalami depresi gitu. Jadi kalau mungkin orang-orang yang memang memiliki keluarga sudah ada riwayat depresi, lebih rentan untuk mengalami depresi juga. Nah, terus ada perbedaan signifikan pada jenis kelamin. Ternyata perempuan lebih rentan mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Aku pas baca itu juga kayak, wow, aku laki-laki, maksudnya aku perempuan. Ternyata aku lebih rentan untuk mengalami depresi. Kemudian depresi ini menjadi salah satu penyebab atau akibat dari gangguan lainnya, seperti gangguan panik, gangguan obsesi kompulsif, gangguan makan atau eating disorder seperti yang dialami oleh salah satu model di TV swasta itu. Terus ada juga gangguan kepribadian ambang. Jadi dari keempat itu bisa menjadi penyebab adanya depresi, atau depresi bisa jadi penyebab timbulnya 4. Nah, itu tadi
penjelasan tentang depresi. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita melek akan kesehatan mental, akan gangguan mental, bahwa gangguan mental itu bukan sesuatu hal yang bisa dianggap bercanda, dianggap sesuatu hal yang sepele. Karena banyak juga gangguan mental yang bisa mengakibatkan kematian. Salah satunya depresi ini juga bisa mengakibatkan kematian gitu. Jadi depresi itu bukan hal yang sepele, bukan bahan bercandaan, bukan semua orang mengalami depresi gitu. Dan juga depresi bukanlah kata ganti dari sedih. Depresi itu sebuah gangguan mental atau penyakit mental, sedangkan sedih adalah bentuk emosi negatif. Itu beda ya guys, beda banget. Dan juga jangan self diagnose, karena itu bisa berbahaya untuk diri kita sendiri. Padahal mungkin kita nggak mengalami depresi, tapi karena kita searching di Google atau bahkan lihat video ini secara mentah-mentah, terus kita menganggap bahwa kita itu mengalami depresi setelah melihat gejala-gejala yang hampir sama kita rasain. Jangan self diagnose. Kalau memang merasa nggak nyaman dengan gejala-gejala yang sudah dirasakan, bisa mencari bantuan ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Itu aja video dariku, semoga bermanfaat. See you next video.